Ini Gus, kan saya punya penemuan pupuk organik cair. Hmm, Nah, ini mohon bertanya untuk hukumnya, karena kan pupuk organik cair itu ada unsur bahannya dari eh, kencing hewan ternak. Nah, itu hmm, kan najis. Padahal untuk bahannya itu kan sudah dicampur dengan 2 kolah air. Nah, itu kan eh, gimana hukumnya, karena nanti penemuan pupuk cair tadi tidak untuk digunakan sendiri tapi untuk diperjualbelikan gitu. oh Untuk berarti hukumnya gimana? artinya ini hukum untuk jual beli niku nggih. Nggih, Hukum untuk jual beli pupuk temuan panjenengan niku. nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kalih apa namanya pupuk tadi, panjenengan mempunyai temuan pupuk organik cair, di mana komposisinya itu dari kotoran-kotoran hewan. Iya. Sementara ketika panjenengan mulai meramu atau membuat pupuk tersebut, berarti volume pembuatan tadi mungkin volume besar sehingga melebihi 2 kolah. Iya. Nah, terus masalah penjual belian tadi, jual belinya karena ada barang najisnya di dalam boleh ataukah tidak seperti itu, Iya, ya. nggih. Jadi terkait dengan jual beli barang najis, jual beli barang najis ataupun mutan najis, sebelum ke arah situ, sebelum ke arah situ, kita perlu pahami dulu apakah kotoran hewan ini, pertama, kotoran hewan yang halal dimakan ataukah tidak, hewannya loh ya. Iya. Kenapa? Karena ulama 4 madhab itu ada perbedaan terkait dengan hewan yang halal dimakan, kotorannya najis ataukah tidak, itu ada perbedaan. Iya. Kalau hewan itu tidak halal dimakan, contoh hewan kucing, ya, terus apalagi hewan-hewan yang tidak halal dimakan lah yang Iya. pasti. Itu mutlak 4 madhab sepakat bahwa kotorannya najis. Tapi ketika hewan itu halal dimakan, seperti sapi, ayam, Kelinci. kelinci, itu hewannya kan halal dimakan ya. Iya. Nah, itu kotorannya ada 2 pendapat. Ada 3 pendapat secara garis besar. 3 pendapat. Yang pertama, untuk madhab syafi'i, hewan baik yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, mutlak mutlak apa? Mutlak hukumnya najis menurut madhab syafi'i. Kotoran sapi, kotoran kucing, semuanya najis. Semuanya najis. Yang kedua, menurut madhab Hanafi, kotoran hewan mutlak najis juga, baik yang halal dimakan hewannya ataupun yang Tidak tidak. halal. Tapi menurut madhab Maliki dan madhab Hambali atau Hanabilah, hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Contoh kotoran sapi tidak najis menurut madhab Maliki sama Hanafi. Hanafi. Kotoran najis. Nah, najisnya atau tidak najisnya kotoran tadi ini kan berdampak, berefek pada hukum jual beli. Ya. Ya. Nah, tadi berarti kan ada 2 lah, anggap saja ada 2 secara garis besar. Yang pertama Syafi'i dan Hanafi mengatakan kotoran hewan najis, baik yang halal dimakan hewannya ataupun Tidak. tidak. Maliki dan Hambali, kotoran hewan yang halal dimakan hewannya, kotorannya Iya. tidak Tidak najis. najis. Oke, itu masalah kotorannya. Sementara kalau menurut hukum jual belinya, memperjualbelikan barang yang najis, kalau madhab syafi'i Tidak boleh. tidak boleh. Madhab syafi'i barang yang najis ataupun yang mutanajis itu tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga kotoran hewan apapun itu, baik berupa kencing ataupun berupa kotoran, Kotoran. Ya. kotoran itu sama-sama
najis dan sama-sama haram hukumnya diperjualbelikan. Dalam Fathul Qorib disebutkan bahwa wala yasihu bai'u ainin najasatin wala mutanajjasatin. Ya, jadi bahan barang ain, barang yang najis atau mutanajis. Nek najis itu kan kotorane. Kalau mutanajis itu kan sesuatu kemudian kena najis. Jadi dia mutanajis. Nanti kalau Imam Syafi'i baik najis maupun mutanajis itu mutlak haram diperjualbelikan. Berbeda dengan Hanafi. Hanafi meskipun menganggap kotoran hewan itu najis, gitu, secara mutlak, tapi secara jual beli dalam madhab Hanafi, jual beli barang yang najis itu sah, boleh hukumnya, tidak haram, boleh. Itu madhab Hanafi mutlak, barang najis boleh diperjualbelikan. Nah, tuh, kalau menurut madhab Maliki dan Hambali, memperjualbelikan kotoran tadi boleh. Kenapa? Karena kotoran tadi dianggap tidak najis. Kotoran tadi dianggap tidak najis. Persoalannya sekarang, temuan panjenengan punya temuan pupuk organik cair. Pupuk organik cair, jenengan membuat pupuk itu volumenya besar, airnya lebih dari 2 kulah. Padahal air yang lebih dari 2 kulah ketika ada najis yang masuk ke dalam, itu kan airnya tetap suci. Dengan syarat sifat air tidak berubah. Tidak berbau. Tidak berubah sifatnya, artinya nggak berbau, tidak berubah warna. Misalnya air 2 kulah lebih kena telek cicak, nah itu nggak masalah. Soalnya tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah bentuknya. Ini masalah ini tadi pupuknya panjenengan kan dicampur bonggol, misalnya bonggol gedang, campur kotoran tletong, campur air kencingnya sapi, udah di siji. Kira-kira merubah sifat air mboten? Merubah. Airnya lebih dari 2 kolah lah, 2 kolah lebih misalnya, sampai 4 kolah atau berapa kolah. Karena sifatnya itu tadi berubah, tercampur dari kotoran-kotoran tadi. Berarti sifatnya air ini tetap suci ataukah berubah? Berubah. Mutanajis. Barang yang mutanajis menurut madhab Syafi'i tadi boleh nggak diperjualbelikan? Tidak boleh, haram. Tidak boleh diperjualbelikan. Nah, maka solusinya bagaimana? Karena panjenengan punya temuan itu dan kemudian ingin dikomersilkan. Lumayan kalau dapat keuntungan kan ngoten. Kalau dibuat sendiri, dipakai sendiri kan ya eman-eman. Solusinya bagaimana sekarang? Solusinya solusi yang pertama, kalau kita mengikuti madhab Syafi'i kan tidak boleh nih. Walaupun bentuknya wis pupuk botolan organik, tapi kan soalnya bahannya dari kotoran tadi. Maka akad yang digunakan jangan akad jual beli. Ibaratnya jual beli lah, Pak Gino saya beli pupuknya panjenengan nggih. Pupuk hasil panjenengan saya beli harganya pinten, jenengan misalnya patok harga 1 botol 200.000, itu berarti jual beli. Mboten boleh, mboten larang. Haram hukumnya. Harus bagaimana? Akadnya bukan jual beli. Akadnya akad ijarah. Ijarah. Ijarah di sini sebagai apa? Ijarah itu kan nanti kita mau mengupah. Artinya ada orang yang butuh pupuk panjenengan, akad ijarah, beliau memberikan ujrah ke panjenengan sebagai upah. Upah apa? 1, upah hasil dari usaha panjenengannya, bukan membeli pupuk. Tapi jasa panjenengan, ilmu panjenengan karena sudah mempunyai hasil. Itu yang diganti ujrah tadi. Jadi akad, Pak, pupuk jenengan tak manfaatke nggih. Nah, mangke niki upah kesele. Nah, niku. Kalau akadnya seperti itu boleh. Karena bukan jual beli. Atau solusinya bisa yang nomor 2. Dalam praktek jual beli kita mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, mengikuti madhab Hanafiyah. Artinya apa? Meskipun akadnya jual beli tetap sah. Karena madhab Hanafiyah sah hukumnya jual beli barang najis.
jual beli berarti sah. Jadi solusinya ada dua itu. Tapi di antara dua ini yang paling baik yang mana yang kita praktekkan? Kalau bagi saya, karena satu kita mazhab Syafi'i dan ada ungkapan, ya, ada ungkapan bahwa al-khuruju minal khilafi mustahabun, kita keluar dari khilaf, karena tadi hukumnya kan macam-macam berarti khilaf. Keluar dari khilaf hukumnya mustahab. Mustahab itu dicintai, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh Allah. Itu mustahab. Maka kita lebih baik tidak ambil hukum yang berbeda. Hukumnya madzhab Abu Hanifah tadi kan berbeda karena membolehkan. Berarti akadnya mending yang pertama, yang Imam Syafi'i. Kalau jenengan pengen memasarkan barang itu, berarti teko diumumke bukan jual beli tapi memberikan upah ujroh untuk jasa. Jasa panjenengan menemukan pupuk tersebut. Jasa panjenengan mengemas hasil temuan tadi. Pupuk cair tadi. Jadi bukan jual beli. Ini termasuk apapun itu. Yang penting kalau ada unsur najisnya di Imam Syafi'i tidak boleh akad jual beli. Harus akad upah. Apalagi kok pupuknya itu bukan pupuk cair, pupuk kandang kotorannya. Buatan marang misalnya kok aku tak tuku tetongmu misalnya gitu. Tetongmu tak tuku, tetong kok ditumbas. Enggak bisa. Enggak boleh jual beli teletong. Makanya harus apa? Harus ujroh tadi upah. Upah dari jasa. Jasa apa? Jasa ngumpulke kotoran sapi tadi, jasa wadah karungnya, jasa membawa kotoran tadi, pupuk tadi ke sawah, lah itu yang diujrohi. Walaupun ujroh tadi bisa nawar gitu untuk ujroh ini, nek masalah tawar menawar, jenengan tawar menawarnya itu sebelum di majelis akad. Artinya kudu harus ada kesepakatan. Biasanya misalnya sak teletong itu dihargai berapa dalam tanda kutip, lumrahe adate. Atau pupuk ini tadi adatnya harganya berapa kalau misalnya jual beli. Jadi ujroh itu harus sudah disepakati, tidak boleh tawar menawar. Tidak boleh tidak boleh karena upah itu tidak boleh tawar menawar, upah harus langsung upahnya segini. Segini ya segini. Makanya kalau mau pakai akad Imam Syafi'i yang ujroh tadi, yang upah harus sudah ada kesepakatan sebelumnya. Entah kesepakatan itu sesuai dengan adatnya bagaimana, atau sebelum ada barangnya, artinya sebelum panjenengan ngemasi pupuk cair tadi, jenengan wis ana pemikiran iki tak pasarke, jenengan rundingan, rembukan dalam penentuan harga tadi. Nah, petani nggih ngoten niku, orang yang punya hewan sebelum teletongnya dikumpulke, diwadahi diletakkan dalam satu karung, misalnya, itu sebelum itu dia harus cari tahu kira-kira pasarannya berapa gantinya itu. Sehingga penentuan ujroh langsung di lokasi. Wes iki ujrohe. Sama ridho akhirnya. Saya pahami nggih? Nggih, paham.